Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman ya. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Oke, yang kalian tunggu-tunggu. Ya, oke kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Kita topik ini dulu. Ya, gua bilang apa ya? Goto diturunkan dulu karena ada ini ya. Pusing nggak lo? Dan gini strateginya. Ya, di video yang lalu saya sudah membahas mengenai dari saham Goto bahwa Goto ini akan diturunkan dahulu. Loh, kenapa Min kok dia bisa diturunkan dulu? Ya, kita akan ungkap semuanya ya untuk kalian dan data-data apa saja yang perlu kalian pertimbangkan di saham Goto ini untuk strategi agar bisa cuan luber di saham Goto ini untuk besok. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke. Kita cek dahulu biasa. Tadi itu siapa yang ngeguyur Min dari saham Goto ini? Kok sembrono? Bukan sembrono, itu sudah sebagai konsensus. Kalau nggak diguyur, katanya pengen Goto ini ke 200, ya harus diguyur dulu dong. Ya, ini ya pelakunya. Kita cek pada tadi itu. Hmm, 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 hmm. Ya, nih ya paling banyak sendiri itu siapa yang guyur? Ya, ini adalah MG ya. Morgan, bukan Morgan, ya Semesta Investment ya. Ini tadi itu ulah dari MJ ya. Dia masih turunin barang sekitar 18,8 juta lot dan dia masuk sekitar 11,8 juta lot ya. Rata-ratanya di harga 84 ya, dia beli ya. Dan dia turunkan di harga 85. Min, apa ini bener real 84? Enggak ya, ini jumlah secara akumulasi yang buka akun sekuritas di MG ya. Entah itu jadi bahan pertimbangan stock picknya ya, bisa jadi seperti itu. Namun satu sisi MG ini sudah punya barang jauh-jauh hari ya di harga 52 yang sudah pernah saya ungkap ya. Dan saya juga tadi sempat diskusi ya sama ini peserta kelas saya. Ini loh ya, saya lihatkan ini timnya MG ya. Ya, langsung dia kaget. Waduh, Pak, kok kayak gitu? Ya, kok Bapak bisa tahu ya? Tahulah. Jadi kita di pasar modal ya memang harus kayak gitu ya, harus diturunkan dulu ya. Nih, terus paling banyak yang distribusi itu siapa Min? Ya ini kaset ya. Nih, kaset itu orangnya cuma 28. Dia berhasil net share sekitar 5,7 juta. Ya, alih-alih dalih yang jadi sasaran ini MG. Kasihan ya MG ya. Nah, ya, kenapa kok kasihan Min? Padahal ini kaset. Nah, ini bandarnya itu adalah kaset. Ya, dia cuma 28 orang saja namun dia berhasil net sell volumenya sekitar 5,7 juta. Wah, ngeri kan? Ya. Ini, namun secara pasti MG ini memang meramaikan sih ya. Kerek turun dan dia berhasil net sell-nya sekitar 19%. Ya, seperti itu. Dia cuma 1 juta saja. Namun yang dituduh ini gara-gara MG ini enggak ini ya. Namun kalian nggak perlu khawatir ya, di sisi lain yang ada yang nurunin barang ini. YU masih akumulasi punya barang, BB punya barang, LG punya barang, NI, AZ, RXTP, YBAT. Ya, ini juga punya barang ya dan dia baru ini net sale-nya cuma 4 juta. Ya, masuk 10 juta tadi itu ya. 10 juta lot dan dia keluar cuma 4 juta. Ini penguasanya siapa sih Min 1 bulan di bulan November ini? Ya, ini yang punya wilayah ya, MG. MG yang dalam November, ya ini yang masih punya wilayah. Ya, jadi kalian harus pamit dulu tuh sama MG yang punya lahan, ya, yang nguasai di saham Goto di bulan November. Syukurlah kalian ada MG itu, ya, jadi rame, ya. Dan yang distribusi siapa? Dalam 1 bulan itu masih didominasi oleh CC, XL dan juga YP ya. Ini ya teman-teman ya.
Terus satu sisi yang 3 bulan ke belakang yang punya barang itu paling banyak siapa Min? Ya ini kalian bisa cermati dulu ya, dicek tuh. Ya MG punya 321 juta lot dan dia baru distribusi sekitar 3 juta 11 dan dia masih sisa barang sekitar 9 juta. Tadi turunin barang sekitar 1 juta saja dan satu sisi PD YPKK AZ ini mereka yang masih punya barang. Ini AZ ini gede ya ini ya, volatilitasnya kecil namun dia distribusi tadi cukup banyak ya. Jadi ini investor kakap ya. Nih ya lihat ya kaset ya, cuman 28 dia nurin barang. Tapi orang-orang nyebutnya ini AMG nih, ulah AMG ya enggak ya. Seperti itu. Min, apakah Bandar ini punya satu sekuritas saja punya AMG? Enggak. Ya, mereka punya banyak ya, minimal 10 lah dan timnya ada berapa? Minimal itu 10 atau 5. Kalau misalkan sudah profesional, 4 saja cukup kok. 4 tim saja cukup, bagiannya masing-masing. Dan untuk sistem bagaimana cara ngereknya dan bagaimana cara distribusinya dan bagaimana cara cuannya, kami sudah bicara di dalam akademisi kami ya, atau di kelas kami. Itu ada di link di bawah ini kalau kalian itu pengen gabung dan di situ juga ada nomor saya. Silakan kalian bisa tanya-tanya dulu, enggak masalah. Dan kita nggak berharap nggak berharap kalian itu langsung belajar dengan saya banyak-banyak, enggak. Kita yang butuh saja yang pengen diajari kita ajari. Ya, jadi seperti itu. Ini ya, topik ini sudah kita temukan ya. Siapa yang punya barang dan kasus ini juga menimpa ya. Dari saham GoTo ini tadi ada kayak gini teman-teman. Ini dari bisnis.com juga dia buat berita ya bahwa rilis saham GoTo ke level tertinggi 2 bulan tersendi masih bisa tembus ke 100. Menurut Mimin masih bisa ya, namun ya satu sisi kayak gitu. Jadi nurunin barang dulu ya, nanti dipungut balik ya, dipungut balik nanti ya digoreng lagi ke atas ya. Seperti itu. Nah, satu sisi kemarin sudah saya katakan bahwa ketika saham ini itu dinaikkan, ini ada yang punya hajat. Ya, yang punya hajat apa nurin barang ya sekitar 953 juta lot. Ini dalam kurun waktu 1 bulan. Ya. Setelah kemarin dia akumulasi barang-barang kalian yang notabene itu kena gocekan para influencer, para kabar berita, para guru saham yang nggak bertanggung jawab ya, nggak tanggung jawab, suruh cut loss ya ini yang menjadi pertimbangan. Ini ada net buy-nya sekitar ini. Sebentar lagi dia win rate. Karena untuk satu sisi target di saham GoTo ini dia harus jebol dulu ke 94 ya dan juga ke 100 ya. Setelah dia jebol ke 100, untuk target selanjutnya ada di harga 116. Itu saya sudah katakan ya. Di situ untuk targetnya ya. Kalian bisa simak saja, jangan di-skip ya. Seperti itu. Jadi kalian itu kalau misalkan untuk trading di market itu ya, kalian juga harus tentukan trading plan kalian ya atau rencana kalian. Min, apakah Mimin punya trading plan? Saya punya trading plan sendiri ya. Bahkan peserta akademi saya mereka juga saya suruh bikin trading plan ya. Dan terus apa? Apakah dapat dari rekomendasi Mimin? Enggak semuanya ya, enggak semuanya. Jadi saya bina itu bikin trading plan sendiri, kalian percaya dengan ilmu kalian sendiri dan yang pasti kalian juga harus percaya pada diri kalian sendiri. Ya, saya hanya sebagai perantara saja. Karena yang menentukan kelemahan atau kelebihan itu kalian sendiri. Ya, tapi tetap sebagai mentor kita juga terus awasi ya. Awasi bagaimana ini, apakah dia sudah bisa trading cuan konsisten? Ya, alhamdulillah tadi itu ada yang cuan 5 juta, ada yang 20 juta, ada yang 12 juta, dan ada yang 1 juta dan ada yang ratusan ya, ratusan ribu, enggak masalah. Yang penting itu cuan kalau day trading ya digunakan untuk day trading. Tapi kalau yang untuk swing dan juga invest ya juga gede-gedean ya di saham GoTo ini. Ya, jujur peserta akademi kami juga mereka nggak pakai di YP saja namun beberapa akun sekuritas ya yang notabene ya mereka akhirnya ketika masuk di kelas akademi saya akhirnya bisa tahu ya bagaimana cara berpikir cara pasar modal itu seperti apa manfaatnya bandar itu ya dan apa kepentingan ya
Dan bagaimana agar kita nggak kegujak itu kita ajari semua kepada mereka. Akhirnya apa? Jadi portofolionya itu bisa hijau terus, ya, cuan konsisten dan batasi resiko juga, ya. Jadi mereka secara psikologi mereka sudah bisa kontrol lah, ya, seperti itu. Tuh, next. Oke, selain itu Min, apalagi yang menjadi pertimbangan dari saham Goto ini? Ya, Goto ini ya teman-teman ya, kita cek dulu dari stock price-nya, stok harga. Oke, kita baca bid offer-nya. Ya, bid offer itu apa Min? Jadi antara penjual dan pembeli kita baca. Terus kode Da Vinci-nya kita juga baca. Ini ini mesti komplotnya Mimin ya? Enggak, kita nebeng bandar juga ya, kita nebeng. Ya. Ini saya bukan ajakan untuk beli loh ya. Ya, untuk jual juga saya nggak ngajak kalian karena ini analisa saya sendiri, saya sudah tahu sendiri karakter dari saham Goto, kalian nggak usah ikut-ikutan ya. Jadi seperti itu. Oke, kita baca dari bid offer-nya. Oke. Bidnya di sini ada 12,9 juta dan offernya ada 17 juta ya. Jadi secara ekonomi ya, secara teori lah ya. Apabila ini yang mau beli itu dikit, yang jualan itu banyak ya turun dulu. Ya, turunnya bakalan kemana Min? Ya, syukur-syukur dikasih ke 80 ya, Mimin mau serok lagi ya, tapi kalian jangan nggak usah ikut-ikutan ya. Yang itu yang buat nyerok itu adalah akun untuk invest dan juga untuk swing ya, day trading ya juga saya tunggu. Ya, jadi ada beberapa akun yang saya gunakan beda-beda fungsinya yang nggak bisa disamakan. Ya, jadi seperti itu. Ini ya 84 ini diganjel 3 juta lot dan ini kan kemarin tadi itu kan Goto itu mau diangkat ya sampai ke 94. Tapi kok partisipan retailnya nggak ada yang mau nge-HK, ya udah biur aja dulu. Ya, alhasil ya ini memang sepi. Volatilitasnya memang sepi, 32.000 saja. Ya, daripada naikkan nggak ada partisipan retail, ya eman-eman ibarat orang Pekalongan orang Pekalongan bilang itu lah eman-eman mending guyur ya kayak gitu, mending guyur dulu ya karena satu sisi kita bandar ini kalau misalkan mau menarikkan harga barang mereka juga mengukur, waduh panas sepi ya udah turun saja besok lagi ya, biarkan para retail itu tarung sendiri ya, jadi seperti itu. Nah ini biasanya Goto itu berapa Min untuk volatilisnya? 50.000 kadang ya 80.000 ya, ini sepi sekali ya, sepi ini. Namun dari sisi volume memang gede ya, sekitar 66 juta dan nilai transaksinya ada 562 juta. Ya ini disiram ya sesuai apa yang saya katakan di 84 ya. Ini dan mereka juga secara sembunyi-sembunyi mereka juga pungut ya, pungut di 84 terus pungut di 80. Kalau kalian tuh mau cut loss ya silahkan ya, ini ada yang mau nampung ya, jadi seperti itu. Terus bagaimana Min untuk partisipan untuk besok? Ya akan dites dulu. Ini kalau misalkan turun partisipannya banyak enggak, yang ngebid banyak enggak? Ya, apabila banyak mereka tetap serok. Terus apabila besok dinaikkan di 86, partisipan retailnya banyak ya dia akan dinaikkan sampai ke 91. Ya, targetnya itu besok di 93. Namun sebelum dari 86, 87 ini disikat, nggak ada partisipan ya diturunkan dulu ya. Jadi istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Memang satu sisi jangka pendeknya di 93 ya dari saham Goto ini. Ya ini dan ini tadi siraman dari para market maker. Ya ini disiram. Brrr, ya. Disiram. Ya. Besok lagi lah naikkannya atau hari Jumat atau Senin depan. Ibaratnya seperti itu. Ya ini yang ngantri tik 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 tik, para retail juga ikut kesiram. Asingnya bagaimana Min peran asingnya? Mereka juga ikut distribusi ya. Karena salah satu konsensus yang mana apabila saham itu mau terbang ya dia harus pungut kembali, pungut balik saham-saham yang dijual kepada retail ya.
Nanti ya pakai tim sendiri, nanti diakumulasi. Setelah uangnya sudah banyak dan mereka marginnya sudah oke, sudah ready, ya tinggal nanti diterbangkan, ya. Jadi seperti itu adalah siklusnya. Satu sisi kenapa kok Goto itu di kayak gitu kan Min? Ya memang saham Goto itu memang rame ya. Kenapa kok bisa rame? Ya karena saham Goto ini volatilitas itu sangat tinggi ya, dan para retail ini ya, block trader ini masuk di saham Goto. Ya bahkan sekelas JP Morgan, terus BlackRock ini masuk di saham Goto. Ya bahkan ada yang mendanai dari saham Goto ini ya. Mereka ya tetap cuan. Dan kalau kita lihat dari sisi fundamental keuangannya, penjualannya cukup bagus ya. Terus dari net income-nya memang dia rugi, namun dia masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Apakah nanti GoTo ini di akhir tahun terbang, Min? Ya, terbang. Ya, terbang kemana? Ke Pluto. Ada yang bilang, subscriber kami itu seperti itu. Terbang ke Pluto, Min. Ya, ya, ada yang bilang kayak gitu pas waktu di 53. Terus beliau bilang, Min, saya rasa setelah saya amati konten lo bikin Goto, membahas ke Goto ini bahkan ke Pluto beneran, Min, nggak ke bulan. Ya, ya, ya begitulah ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita nyantai saja ya, tetap stay humble. Terus dari BI rasionya cukup bagus. Ya, Min, apakah Pak Lok Kenggong ini masuk di saham Goto? Bisa jadi. Ya, bisa jadi dia masuk, namun ya secara tidak terdeteksi dia itu masuk secara pelan. Jadi kalau berita sumber lain ya, itu Pak Lok Kenggong nggak bisa dideteksi dia masuk berapa ya di saham Goto. Dia bisa tahu ketika Pak Lok Kenggong itu masuk ya, DPS-nya itu mengakumulasi sekitar 5% ya, contohnya kayak di GCTL ya. Cuman satu sisi ini masih dalam pantauan sih ya radarnya. Karena PBV-nya 0,9, Pak Lok Kenggong itu masuk itu yang 0,5 ya, ini ya. Ini namun itu nggak pasti ya, itu masih rumor yang belum pasti karena datanya belum muncul. Yang pasti ya tadi ya, bandarnya itu siapa yang akumulasi, yaitu orang-orangnya. Oke, secara fundamental nggak perlu kalian khawatir ya, para petinggi bursa itu mereka bukan orang-orang bodoh ya. Melabelkan bahwa Goto ini masuk di LQ45, Kompas 100 juga masuk, IDX 30 juga masuk, dan IDK 80 juga masuk. Saya juga dikabari sama ini ya, peserta akademisi kami bahwa Pak, ini Goto ini Bapak mungkin akan dicari sama orang-orang kalau membahas dari Goto. Kenapa? Ya, karena ini di salah satu sekuritas juga membicarakan mengenai dari Goto dan ini hujat sekali, Pak. Nah, terus gimana? Anda bagaimana perannya? Saya sudah nggak percaya, Pak, itu. Yang penting saya sudah tahu data-datanya, sudah tahu cara deteksi bandar masuk, sudah tahu cara deteksi itu semua. Jadi seperti omongan-omongan gitu saya sudah nggak kena ya. Alhamdulillah, syukurlah ya. Jadi psikologisnya sudah terjaga. Karena satu sisi psikologis bisa terjaga itu apa? Karena sudah mengerti ya literasi keuangan itu bagaimana, ilmunya sudah dapat, ya tinggal oh kayak gini ya. Oh iya, yang dikatakan Pak Firman itu memang betul ya. Kenapa kok Pak Firman bisa mendetail seperti itu ya? Dan saya bukan sombong ya. Guru saham ini dilibas semua sama Pak Firman ya, dan juga berita-berita ini kenapa kok bisa Bapak punya statement yang beda sendiri? Ya karena datanya sudah saya temukan kok. Ya, saya ini bicara itu pakai data, bukan asal ngawur. Ya, dan saya sharing kepada profesor, sharing sama yang sudah yang biasa merani naikkan barang, menurunkan barang, ya saya sharingnya seperti itu. Saya punya circle yang di seperti itu, ya. Jadi ya so far away ya psikologis saya terjaga, bukannya sombong ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus makanya saya itu bikin kelas itu bukan bermaksud untuk cari kepentingan di situ, buka kelas ya. Saya sudah cukup kok di pasar saham ini, ya. Cuman kan saya ini masih tergugah ya. Saya ini adalah sebagai akademisi yang mana saya harus menyampaikan ini juga yang sudah saya ilmu, yang sudah saya dapatkan, ya. Dan saya nggak butuh banyak murid banyak-banyak kok,
ya. Paling yang ini saja, yang butuh saja. Saya nggak butuh banyak murid. Ya, yang penting itu ilmu saya bisa tersampaikan dan bisa bermanfaat. Itu saja, ya. Tuh. Kenapa? Karena ada sebuah kepuasan tersendiri. Oh iya, saya bisa menolong sama orang-orang. Ya, akhirnya orang itu bisa menyukupi keluarganya, ya psikologisnya nggak terganggu dan nggak sedekah kepada bandar terus, ya. Lebih baik sedekah kepada dirinya sendiri eh, mengenai dari menambah wawasan, ya, menambah literasi, ya, seperti itu. Karena apa? Kenapa kok saya bikin konten seperti ini? Bikin kayak akademisi seperti itu ya. Jadi kalau kalian tuh pengen belajar ilmu tentang pasar modal itu 7 tahun. Ya, kalian akan nemukan ya. Ya, 7 tahun. Loh, kenapa kok 7 tahun? Ya, proses saya yang sudah dapatkan selama 7 tahun. S1 4 tahun, S2 2 tahun. Nah, belum lagi di dasarnya SMK saya akuntansi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, skip kita nggak usah curcol seperti itu. Lanjut saja. Ya, ini yang kalian tunggu-tunggu. Bagaimana Min untuk peran dari saham GoTo ini? Ya, partisipan dari publik ini mengakumulasi ya sejak di harga 87 ya ini 4 hari berturut-turut ini publik ini mengakumulasi ya dan dia sudah net buy ya selama 4 hari berturut-turut. Bagaimana Min untuk strateginya? Oke, jangan di skip ya. Berhubung channel kita ini usianya usianya itu 30 tahun ke atas dan mungkin tingkat kesibukannya, tingkat literasinya mungkin ya terbatas, ya mayoritas lebih ke swing dan juga untuk invest. Ya kayak gini untuk cara investnya. Kalian bisa tunggu dulu saham GoTo ini di harga 81 dan juga di harga 83 serta di harga 76 dan juga di 74 mengenai dari saham GoTo ini. Belinya bagaimana Min? Kalau uang kalian itu 100.000 ya belinya satu lot. Kalau 1 juta 10 lot 10 lot. Tapi kalau misalnya 100 juta ya 100 enggak masalah. No problem. Ya tinggal sesuaikan size kalian ya. Karena itu untuk strategi swing trading dan juga untuk invest. Targetnya ada berapa Min? Ya di harga 95 dan juga di 89. Kalau kalian itu sudah clear barang, ya kalian bisa jual di area situ. Ya. Jadi kadang kadang gini, kalian nggak percaya pada trading plan sendiri ini bisa naik ke berapa ya Pak Firman ya? Banyak yang tanya seperti itu. Ya. Tunggu saja itu kalau misalkan mau ke 120 itu adalah ada proses yang harus dia capai. Ya, dan juga lihat dari partisipan retailnya ya. Ini sudah punya barang apa belum? Apakah sudah cut loss apa belum? Jadi psikologis retail itu harus diacak-acak dulu ya, setelah diacak-acak nanti akan adanya partisipan pada retail untuk mengakumulasi ya, akumulasi lagi dan nanti mereka jualan ya, seperti itulah untuk sirkulasinya ya, seperti itu mengenai dari saham GoTo. Oke, yang untuk day trading atau yang pingin scalpingan ya kalian bisa tunggu saja nih di harga 82 83 dan juga di 84 kalau kalian sudah dikasih barang. Nanti untuk target jualnya di berapa? Ya di trade trading itu ada di 85 dan juga di 86 serta di harga 87. Ya. Jadi untuk day trading ya itu untuk ambil keuntungan sekitar 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian karena memang fast trade ya. Beda dengan swing dan juga untuk invest yang notabene agak nyantai ya. Jadi seperti itu. Apakah hasilnya sama Min? Hasilnya sama ya, swingnya juga hasilnya sama, trading juga hasilnya sama, dan invest juga hasilnya sama. Yang penting itu kalian itu biar tahu bagaimana cara entry-nya dan bagaimana cara ambil cuannya. Itu saja cukup ya. Setelah itu kalian sudah beradaptasi di market cukup lama, ya sudah, tinggal hold saja. Min, untuk jangka panjangnya saham GoTo ini ada di mana? Di mana sih Min? Oke, kita akan kasih tahu ya. Nih, kalau kalian itu pengen ngehold dari saham GoTo di harga 148, terus di harga 228 dan juga di harga 256. Serta nanti ya bisa tembus ke 443 ya, di hold saja.
2 tahun, 2 tahun aja ini, dalam 1 tahun saja ini bisa turun kok. Apakah ini bisa naik rally kenceng kayak gitu? Bisa, ya sangat sangat bisa dari sahamku tuh. Namun ya harus berproses ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah kepengen ya masuk di grup saya. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang kepengen ya masuk di grup kami sejak 1 tahun yang lalu ya. Mohon maaf ya, kami baru saja bikin sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin? Padahal bikin grup itu mudah loh. Ya, karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Grup yang pertama itu adalah mengenai dari rekomendasi saham yang pasti cuan. Ya, ini fast trade di bulan Oktober tahun 2023. Dan di bulan Oktober kemarin kita rekomendasi ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min ya agar saya bisa gabung dapatkan rekomendasi saham seperti ini? Ya, trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, ya. Setelah kalian jumpai menu seperti ini, nanti kalian tinggal pilih nih ada tombol gabung ya. Pencet tombol gabung. Setelah itu nanti kalian bisa pilih yang level ini, ya. Nih, pilih yang rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan. Kenapa kok pilih itu Min? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada pun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian bisa masuk ya di grup YouTube itu ya. Untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube kami juga ada inovasi terbaru. Ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya Min? Ya, untuk cara masuknya itu kalian tinggal deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan untuk berlangganan, klik di bawah ini. Ya ini grup Telegram ya. Klik saja, klik nanti kalian akan ikut saja prosesnya, nanti kalian akan dibawa di menu seperti ini. Ya, ini yang kalian tunggu-tunggu ya, ada beberapa kelas ya yang notabene sesuaikan kebutuhan kalian. Ini kita masih ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Desember angkatan kedua. Itu kita buka seharga 350.000 saja dan kita hanya tampung cuman 100 orang saja. Kita adakan 8 kali pertemuan ya, dan 1 minggu itu pertemuan 2 kali ya, di hari Jumat dan juga di Rabu. Jam berapa Min? Jam 19.30 sampai jam 9 ya. Sampai secukupnya ya. Pokoknya teori nanti kita diskusi ya, besoknya praktek ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kalian lulus itu bagaimana Min? Apakah saya akan dipantau Mimin? Ya, pasti akan saya pantau terus dan juga sebagai untuk diskusi kepada kalian. Ya, pokoknya sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten ya. Jadi seperti itu. Terus ada level 1, 2, 3. Itu apa Min? Ya, level 1, 2, 3 yang ada di grup Telegram ini itu adalah khusus untuk rekomendasi saham saja. Ya. Itu durasinya 1 bulan yang mana kalian akan mendapatkan rekomendasi saham kayak tadi sebanyak 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk yang level 4 itu yang per tahun ya. Jadi kalian login ya sekali, nanti kalian akan dapatkan rekomendasi dalam 1 tahun. Terus yang ini pasti cuan ini apa Min? Ya, jadi kalian mendapatkan ini ya, satu paket ini ya. Dan yang pasti cuan ini adalah kelas yang notabene kita itu mengikuti jam kalian ya, mengikuti jam kalian ya. Jadi fleksibel, kalian pengen belajarnya pada hari apa ya, nanti kita akan masuk di situ ya, seperti itu. Terus yang kelas profesional itu, kelas pro itu adalah kalian bisa jumpa langsung dengan saya, kita akan ajari ya 1 hari ya, materinya kita sampaikan semua ya. Setelah itu ya nanti kalian bisa diskusi secara lebih dalam lagi ya, jarak jauh tidak masalah
Ya, jadi seperti itu. Intinya apa? Jadi semua grup ini itu kita akan dampingi kalian agar bisa menjadi trader profesional dan bisa cuan secara konsisten. Ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.